Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak Nabi, saya melanjutkan tugas pengembangan sistem informasi. Di sini akan membuat video yang selanjutnya, yaitu dari integrate REST API in a Python application. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi di Visual Studio Code dari JSON data dari Grasshopper Direction API. Jadi di sini kita menggunakan request footer dari Grasshopper. Jadi di sini kita memerlukan yang pertama, kita PC sama, kemudian dari VirtualBox dan request machine. Jadi pertama kita launch dulu dari dari ininya, virtual mesinnya sudah masuk. Kemudian kita demonstrasinya di sini, kita dari hasilnya itu akan menampilkan data seperti ini. Jadi kita ketika kita mengeksekut program tersebut, kita akan menampilkan yang pertama gimana sih kita kayak untuk starting lokasi dan destinasinya. Jadi di sini kita bisa memilih dari kendaraannya, yaitu car, yaitu mobil, baik sepeda ataupun sepeda motor dan jalan kaki. Jadi pertamanya dia akan programnya akan memilih apa kita menggunakan mobil. Kemudian lokasinya awalnya dari Washington DC, kemudian destinasinya ke Baltimore, Maryland. Dari situ kita akan mendapatkan rute dan akan di-routing oleh si program tersebut menggunakan Grasshopper API. Jadi nanti tampilkan seperti ini. Dan yang pertama kita memerlukan API key. Jadi di Grasshopper kita tampilan awalnya seperti ini. Sini kita masuk. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi nama saya dan nama emailnya. Dan sini singkat karena kita sudah punya, kemudian kita akan cari di sini di API key. Kemudian teman-teman yang belum punya bisa klik sini add API key. Misal untuk routing Grasshopper. Pada sini dia akan add key, dan dia akan menampilkan key lain yang akan kita gunakan. Oke. Jadi kita akan selanjutnya, jika udah punya ini disimpan. Jadi kita bisa copy, ini bisa kita pakai. Dan kita memerlukan sebuah file. Jadi kita akan membuat file di VS Code. Kita buka VS Code dahulu. Di sini kita buat folder Grasshopper pada directory Flaps dan DevNet src. Kita close dulu sebelumnya. Di Labs DevNet src directory. Di sini kita Labs, kemudian DevNet, kemudian saya sudah membuat. Jadi kita pilih saja select folder. Programnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat dari program tersebut. Di sini kita membuat new file dengan nama Grasshopper Contribution 1. Ini sudah membuat di sini. Nah, jadi yang pertama dari yang paling atas kita import request. Di sini sudah
terus dia lihat terus karena kita tidak membuat jadi kita skip. Nah di sini kita putih gadgetnya. Nah kemudian untuk key your API key-nya. Nah ini key-nya kita sesuaikan dengan key masing-masing akun yang kalian buat. Kebetulan di punya saya seperti ini yang tadi dilihat sama teman-teman tadi. Dari API ini kita copy, dimasukkan ke dalam codingan ini, dimasukkan ke sini. Ini panjang nih codingan sampai ujung. Replace with your API, jadi copy aja. Oke, terus di sini untuk mengkombinasi dari ketiga variabel dari geocode, lokasi 1 dan key menggunakan URL geocode. Di sini kita taruh saja di bawahnya. Kemudian membuat variabel yang akan kayak mereplay dari replace URL dan akan kembali ke JSON. Di copy saja. Nanti tampilan akhir dari kodenya itu seperti ini, sama seperti yang saya kerjakan di sini dengan membantu print JSON data. Oke, kemudian kita save. Run. Sudah ini di sini karena kita masuk dari lokasi Roma, Italia dan Baltimore. Dia akan mengeluarkan poin, latitude, longitude. Oke, ini kita bisa coba-coba kita ubah dari yang lokasi bisa kita Roma, Italia, bisa kita ubah ke Washington DC di Amerika atau London, England. Jadi bisa dites sendiri. Kemudian save dari kode tersebut. Kita akan save as dengan nama yang kedua, grasshopper JSON 2.python. Kita buka saja kombinasinya di sini. Sudah saya buat. Di sini sebenarnya ada print yang dari codingan awal, yang print JSON data yang paling bawah itu kita hapus. Tadi kan di sini ada kode print JSON-nya di sini. Nah, kita hapus, kita replace dengan ini JSON status. JSON statusnya replay data status kode. Jadi status ketika status kemudian 200 seperti pada yang video sebelumnya, setelah oke atau dieksekut dengan tidak ada problem. Oke, terus kemudian kita copy paste aja yang di bawahnya, kita masukkan semua yang di definisi geocodingnya. Dari sini atas kita copy dan kita taruh di dalam sini. Jadi nanti final kodenya seperti ini. Jadi dari kedua kan seperti ini, tinggal di copy saja, di copy dan kita paste ke dalam sini. Ada print destination dan kita run saja lah, kita run. Jadi lokasi yang saya gunakan sini yaitu dari Roma, Italia, dan lokasi pertamanya itu kan Washington DC, dan yang kedua adalah Baltimore, Maryland. Tentu saja dia sedang run programnya. Buat sistem DC. Nah, untuk yang Maryland juga sudah keluar. Nah, di sini akan menampilkan dari long longitude dan latitude-nya, bintang dan bujurnya, sini akan tampilkan. Ya, tampilkan di sini. Kode 200 ini berarti sukses, artinya teman-teman.
dari link ini bisa kita cek di Google Chrome, dia akan menampilkan data-datanya. Kita copy, kita buka di Chrome, kita paste. Dia akan menampilkan datanya di sini. Sama dari yang sebelumnya, linknya kita buka lagi yang di sini. Copy lagi. Nah, ini kita ambilkan sama dari Washington DC name, di US District of Columbia, levelnya dia city. Oke, lanjut. Nah, kemudian sudah, yang sini sudah selesai, kita sudah mendapatkan data-data tadi. Kita lanjutkan ke developer persission yang ketiga. Di sini kita akan menambahkan di mana lokasi 1 dan lokasi 2 itu bisa kita perintah sendiri di dalam terminal tanpa kita harus mengedit di dalam sini. Jadi kita menambahkan program while true. Nah, ketika lokasi satunya kita melakukan input, jadi kita akan bisa mencari sendiri di sini. Jadi ketika kita run, itu akan starting location ya. Dari lokasi ini kita bisa kita masukkan lokasi yang ingin kita cari secara manual. Di sini kita menambahkan juga di mana ketika kita ingin keluar dari search atau memasukkan input lokasi tersebut, kita menambahkan dari lognya quit atau key. Ketika kita menginputkan data atau lokasinya itu quit dan key, dia akan reset untuk meng-end dari program tersebut. Langsung saja kita bisa run. Nah, di sini kita starting locationnya kita masukkan secara manual, jadi lebih interaktif. Jadi kita tidak perlu mengubahnya di dalam codingan sendiri. Jadi kita masukkan sendiri. Misal kita masukkan di sini kondisi starting locationnya, dia sedang mengeran programnya sistem DC. Sudah. Kemudian destinasinya kita mau arahkan ke mana. Misalnya kita ke New York. Nah, di sini kan kita akan loop, istilahnya loop terus selama kita tidak berhenti memasukkan lokasi, dia akan terus. Ini kita menggunakan program quit, maka dia akan keluar, tidak melakukan looping lagi. Oke. Selanjutnya tersebut kita lanjut lagi ke the grasshopper JSON 4. Kita buka di sini. Jadi di sini akan menambahkan statement while. Jadi ketika kita tidak memasukkan lokasi atau kita pencet enter, dia akan menampilkan location input enter location AB. Jadi istilahnya itu tidak bisa kosong. Jika kosong, dari program akan menampilkan untuk masukkan program lagi. Dan selanjutnya yang di bawah kita akan menampilkan dari
error message script. Jadi ketika kita misalnya di dari key API, jadi kita menambahkan, misalnya kita tambahkan saja depannya 1, kita save, kita run, kita masukkan New York. Programnya. Nah, jadi di sini akan dulu kredensial register. Jadi karena dari key API-nya tadi kita ubah, jadi dia tidak sesuai dengan API yang sudah kita create tadi. Jadi dia 401 akan null. Jadi dia istilahnya nggak valid API-nya, jadi kita nggak bisa menggunakan. Kita save. Kemudian kita keluar dulu dari sini, kita key dan kita run kembali. Tangerang Selatan. Jadi lokasinya ini bisa kita ketikkan sendiri. Setidaknya yang bisa saya coba itu untuk Indonesia itu kecamatan bisa, kota bisa, tapi lain-lainnya tidak bisa. Jadi misal kita coba di sini kota Tangerang Selatan, dia akan menampilkan destinasinya kemana. Misal kita ke Tanah Tinggi Tangerang. Bisa dan menampilkan kan kita, atau kita kosong saja, kita enter location again seperti yang tadi. Jadi tidak bisa dikosongin, jadi dia akan kita enter lagi, dia akan enter location again sampai kapan. Ini kita akan key untuk quit. Untuk OK-nya. Oke, kemudian kita save as ke developer JSON 5 dan kita buka, sudah saya buat. Nah, di sini kita akan seperti membuat part yang lebih interaktif di terminal. Kita akan menambahkan ini garis batas dan di sini kita akan menambahkan paths, jadi kayak jejaknya untuk ke sana itu arahnya bagaimana. Oke, terus lanjut. Jadi di sini kita sudah bisa menampilkan routing, misalnya dari Tangerang Selatan menuju Tanah Tinggi, dia akan karena dia berhasil, dia akan menampilkan routing API URL ya. URL ini itu berisikan rute dari Tangerang Selatan menuju ke Tanah Tinggi. Jadi tapi rutenya bagaimana? Nah, untuk di yang pertama ini kita akan copy, kita search di Chromium. Kita run saja di sini. Kita run, kita tulis contohnya Pondok Betung. Di Pondok Betung. Sebetulnya sudah ada dia di Banten, dan kita ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi.
dia salah membaca lokasinya, kita ulang dulu. Kita Pondok Betung, Banten. Ke Tanah Tinggi Tangerang. Nah, di sini dia akan mendapatkan dari distance-nya. Kita akan melihat dari URL-nya. Di sini bisa kita copy, kita coba cari kita dari Pondok Betung, dari Jalan Raya Pondok Betung, kemudian kita jalan RC Veteran, dan kita turun Sabrek NP5 keluar Serpong Cilinduk Soekarno Hatta, menuju ke Rawabuaya dan Mogot, kemudian Kalideres terus sampai jalan Mogot, dia akan drive keluar Kota Meru Cikokol dan Benteng Betawi, dan Benteng Betawi dia akan arrive. Di sini juga kita bisa menambahkan untuk jaraknya yang dari awalnya kilometer bisa nah dari 9 kilometer kita juga bisa print untuk distance reference-nya, udah bisa kita damakan dengan second, minute, dan hour, jamnya. Kita tambahkan saja, kemudian lihat terus ini di sini. Nah, yang coding-codingan bisa kita tes sekali lagi. Nah, oh ya, kita bisa juga run di dalam terminal. Jadi misal kita masuk ke direktorinya tadi, SRC, lokasinya tadi di mana? Web hopper. Di sini kita akan run di web hopper yang ini kelima. Kita copy dengan Python 3 paste. Lebih starting lokasi, misalnya kita dari Kemayoran Jakarta, dia akan mencari lokasinya dulu untuk dari start lokasinya. Sudah, destinasinya kemana lah? Kita destinasi. Oh, di sini dari webnya dia akan mendetek bahwa dia adalah stasiun. Jadi ada stasiun di Kemayoran, kita ambil ke stasiun misalnya Pondok Ranji Banten. Oh, dia juga akan menunjukkan sebagai stasiun. Apakah dia bisa merouting? Oh, ternyata dia bisa dari Kemayoran ke Pondok Ranji, dia dengan jarak 17 mil atau 28,4 km. Kita copy link address dan kita cari di Jepper. Pertama dari stasiun Kemayoran untuk menuju ke stasiun Pondok Ranji, itu dari Jalan Garuda, kemudian kita putar balik dari Jalan Garuda ke Jalan Bubur Besar Raya daerah Senen, dan kita akan jalan ke Jalan Gunung Sahari atau Gunung Sar, terus kita akan jalan Budi Utomo dari daerah Harmoni di Tomang, dan katedral di depan Istiqlal, dan jalan Veteran,
dan kita ke Kebonjeruk, kita masuk ke jalan tol kita akan meroyak, terus kita akan melewati JOR atau Jakarta Outer Ring Road, terus Linggarwar, dan sampai di Ulu Jami kita akan ke kiri dan ambil desa Bintaro Serpong, Ulu Jami Serpong, terus sampai ke Bintaro Viaduk itu di jalan tol belakang di arah sektor 3 yang menuju ke Kebon Kopi, menuju sektor 3, terus sampai ke perempatan Jalan Pondok Betung Raya, akan ngambil ke kanan dan akan sampai ke lokasi di stasiun Pondok Ranji. Jadi di sini kita routing dari stasiun Kemayoran menuju stasiun Pondok Ranji. Oke, selanjutnya yang save as dan kita melanjutkan ke developer Mercedes-Benz 6. Jadi di sini kita akan menambahkan loop untuk mengkonvert meter ke miles dan sebaliknya. Jadi di sini. Nah, bedanya di sini dia akan menampilkan langsung di dalam terminal. Ini akan kita run. Misal kita menuju sebelah tadi daerah Kemayoran Jakarta, dan contoh lagi kita ke misalnya ke Pasar Minggu, ke daerah Pasar Minggu di daerah Jakarta Selatan. Jadi dia akan menampilkan petnya secara seperti ini, dia menampilkan di terminalnya. Jadi kita tanpa harus membuka ke di web atau di Chrome, dia akan keluar sini. Nah, mungkin kalau sepil kita akan coba aja di terminal. Kita quit dulu, kita run yang ke-6. Starting location Kemayoran Jakarta menuju ke daerah Pasar Minggu. Sedang loading. Destinasinya kita akan menuju ke daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Programnya, jadi dari program ini dia akan merouting. Nah, routing jadi dan Gorda terus Gunung Sahari sampai Budi Utomo, Katedral Veteran, Es Parman, terus sampai ke daerah Tebet di Manggarai. Nah, dari Manggarai kita akan ke Sukomo, dan semua kan jalan besar ke jalan Pasar Minggu Raya. Kita coba lagi dari Pondok Petung. Petung Banten saya. Jadi istilahnya cara kerja ini hampir seperti Google Map, jadi akan routing dari satu tempat lain, jadi lewat jalur mana. Destinasinya ke Kemayoran Jakarta Pusat. Dia masih ke stasiun. Jadi dari Pondok Betung Raya kita akan belok kanan terus sampai ke jalan RC Veteran, kemudian kita akan terus ke Serpong Soekarno Hatta, terus sampai tol Lingkar Dalam atau Jakarta Inter Ring Road, sampai tol Kebonjeruk, sampai ke Slipi, dan lanjut ke Es Parman, lanjut ke Grogol Harmoni, Surabaya, dari sampai Juanda. Dari Juanda kita akan belok ke tetap di kiri untuk menuju ke Jalan Gunung Sahari, dan akhirnya ke Jalan Bogor Besar Raya, sampai akhirnya Jalan Garuda. Jadi di sini
programnya itu dia bisa merouting dan menampilkan juga di sini. Oke, nah kita coba juga jadi apa, apakah bisa jika dari tadi kita kan coba masih satu pulau, istilahnya dari Pasar Minggu Kemayoran masih ya bukan satu pulau lagi, masih satu provinsi, istilahnya masih satu pulau. Nah, apakah memungkinkan jika routingnya itu antar negara, antar pulau atau antar benua, misal yang dari Medan menuju ke Kemayoran, bisa kita coba putaran codingannya. Pasar location misal kita ke Medan, Sumatera Utara, dan Sumatera Utara kita menuju ke Kemayoran. Jakarta. Nah, ternyata dia bisa, dia naik kapal ya rupanya ya. Naik kapal ternyata ya, naik kapal. Menempuh jarak 1862 km, 161 mil, 25 jam. Misal kita antar negara, misal dari London, England menuju ke Kemayoran. Apakah bisa untuk meroutingnya? Ternyata tidak ada jalurnya. Jadi yang saya kira dari Medan ke kemarin itu tidak ada, ternyata ada yang lebih jauh lagi. Yang dari London ke Kemayoran itu failed retrieve karena lokasinya tidak ada, tidak ditemukan. Lokasinya tidak ditemukan di sini. Nah, coba kita lagi ke Kemayoran, Jakarta, ke Puncak Jaya atau daerah Jayapura, Papua. Apakah dia bisa merouting dari? Oh, ternyata tidak bisa karena jalurnya tidak ada. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang 7. Nah, di sini kita akan menambahkan semacam transportasi apa yang akan digunakan. Jadi tadi itu untuk routingnya kita menggunakan mobil secara vehicle-nya itu defaultnya mobil. Di sini kita akan menambahkan dari car, bike atau foot. Jadi akan ditambahkan di sini value-nya. Di sini saya memilih, langsung aja kita run untuk yang versi yang 7. Oke, bisa kita run di sini aja, di terminal lebih jelas soalnya. Kita yang ke 7. Nah, di sini langsung saja dia akan vehicle profile on grabbernya tuh car atau mobil, bike, motor, sepeda motor, garansi juga, tidak ada foot. Bisa kita pakai jalan kaki dulu aja, foot dari Pondok Betung Banten menuju yang dekat dulu aja ke daerah misalnya di Balai 2 di Ciputat. Kita bisa menambahkan apakah foot itu bisa untuk merouting dari Pondok Betung menuju ke Ciputat dengan foot atau jalan kaki. Karena Ciputat Banten, kita tambahkan Ciputat atau Banten, apakah dia memungkinkan untuk merouting dari Ciputat. Loading, apakah dia bisa? Oh, ternyata bisa. Ternyata dia bisa. Jaraknya di from Pondok Betung Ciputat Banten Indonesia by foot, jaraknya 8,7, waktunya hampir 2 jam, 1 jam 40 menit. Dari Kebon Kopi, rute Binsik nih, Kebon Kopi terus ke daerah ini ke Bintaro sektor 3,
Pekerjaan Raya Gardu, Bintaro Pandaraya, Tengku Baru sampai Bintaro Exchange ya, terus Kak Bakti ada sampai Anyelir sampai ke Ciputat. Coba kita menggunakan bike dari Pondok Betung, Banten, Pondok Betung Banten, kemudian menuju ke Ciputat menggunakan sepeda atau motor bike. Maka bisa di routing oleh developer tersebut. Oh, ternyata bisa ya. Nah, di sini jalurnya akan dia routing. Nah, jalurnya akan berbeda. Yang dari awalnya tadi dia untuk jalan kaki itu 8,7 km dalam waktu 1 jam 46 menit. Jika menggunakan sepeda, dia jaraknya masih lebih panjang 92 km, tetapi durasinya lebih pendek dan jalannya pun berbeda, dari Bambu Kuning ke Jalan Perhubungan, ke Jalan Pemancar, dan ke Jalan Wadas, jalan-jalan di Ponbet sampai ke Camar sampai ke Pondok Betung Raya, akhirnya sampai ke Menjangan, Merpati, sampai ke tujuan Ciputat. Kemudian kita menggunakan car seperti biasa. Pondok Betung, dari Pondok Betung kemudian menggunakan mobil lah menuju ke Ciputat Banten. Kita tes dulu apakah dia bisa. Harusnya bisa, karena jalan kaki aja bisa, mobil pasti lebih bisa. Ternyata lebih cepat, tapi jalannya lebih jauh, dari 9,9 km, hampir 10 kilo dengan waktu yang lebih singkat, 21 menit. Dan kita coba lagi yang agak ekstrim, kita jalan kaki dari Pondok Betung ke daerah Kemayoran menggunakan jalan kaki. Apakah di routing bisa? Kemayoran, Jakarta. Apakah bisa dari routing dari Pondok Betung ke Kemayoran menggunakan jalan kaki? Apakah memungkinkan? Yang di routing ternyata bisa. Dengan waktu berapa lama? hampir 20 km. Waktunya 4 jam jalan kaki dari Kebun Kopi Bintaro. Dia menuju RC Veteran Bendi Besar, Delman Utara. Oh, dia lewat Delman Utama yang daerah Tanah Kusir sampai Delman, Peninggaran Timur, Pasir Baran Lama, dan Baru. Bang sampai Paku. Oh, ini lewat daerah Blok M dari Pakubuwono ke Hang Lekir terus Pamekasan. Oh, jadinya kecil belok-belok ya. Cemara, Wait Yasim sampai ke daerah Menteng Raya, dari Menteng Raya sampai lewat Jalan Arif Rahman Hakim, lewat kampus AMG, sampai Keramat Kuitang terus sampai Jalan Suprapto, Benda Besar sampai Bogor Besar. Kita coba dari Ponbet ke Kemayoran menggunakan sepeda atau motor. Di Pondok Betung, apakah dia akan routing lagi seperti tadi melewati daerah Tanah Kusir sampai daerah Blok M, Kemayoran. Dari Kemayoran kita akan routing menggunakan bike. Apakah memungkinkan dan apakah lebih lama ya tadi, memerlukan waktu hampir 4 jam. Bisa dengan jaraknya ya 20 km, ya 21 lah, hampir 2 kilo. Cuma waktunya lebih singkat. Yang tadi awalnya hampir 4 jam ya jalannya, ya 4 jam lebih 3 menit. Sekarang hanya perlu waktu 1 jam ya. Dan sampai sama naik motor dari Pondok Betung Raya ke Bukit Pita, terus ke RC Veteran, Bendi Besar, Airnya Ciputat Raya, terus Aluda, Martibang, Sinabung. Oh, masih sama, akan dilewatkan ke daerah Blok M, ke Pakubuwono sampai Hang Lekyu, Pati Unus ya daerah Blok M, sampai dan sisi Mangaraja ke daerah itu ASEAN, sampai ke Selipi Tomang, sampai ke Bundaran HI ini. Terus Sudirman terus sampai ke Imam Bonjol, Agus Salim, dan Indramayu,
Wahid Yasim kita akan lewat dan Menteng Raya ke Donsir, lewat Arif Rahman Hakim lagi, lewat Jalan Kuini, Jalan Wahidin, Budi Utomo sampai Gunsar, sampai Bur Besar dan akhirnya sampai ke daerah Kuaran. Dan untuk menggunakan mobil dari Pondok Betung Banten ke daerah Kemayoran. Di sini Kemayoran itu masih lebih ke lokasi tepatnya stasiun, sementara untuk Pondok Betung sendiri dia administratif, jadi kelurahan dia masnya. Dia bisa dengan jarak lebih panjang 26 km, tapi waktu tempuhnya lebih singkat, setengah jam ya, hampir sama dari Pondok Betung Raya. Dia masuk ke Tol Serpong, ke JIR Jakarta Inner Ring Road, Selipi, Es Parman ke itu keluar, jadi terus sampai Harmoni, dari Juanda ke Gunsar yang di dekat, jadi dari Juanda ke Gunsar, berarti lewat Pasar Baru ya, Bur Besar ke Kemayoran. Dan kita menggunakan tes apakah ini bisa dari yang lebih ekstrim sedikit, dari Kemayoran ke Jayapura. Jayapura Papua. Dari Kemayoran ke Jayapura Papua, apakah dia bisa untuk jalan tersebut? Ternyata bisa jalan kaki dari Kemayoran ke Jayapura, panjang banget sampai Jalan Trans Sulawesi. Panjang banget di rutenya. Impress banget, panjang sekali. Sampai nggak muat ini ya, panjang banget. Ternyata bisa, saya kira tidak bisa. Naik itu aja deh, food dari Kemayoran ke Semarang. Semarang ke daerah Gajah Mungkur. Semarang, apakah bisa dia jalan kaki? Ternyata bisa jalan kaki dari Jayapura dari Kemayoran. Ternyata bisa juga dari Semarang, dari Kemayoran ke Semarang jalan kaki bisa. Dia lebih ekstrim, dari Kemayoran ke London seperti tadi tidak bisa. Apakah ini juga tidak bisa? Ke London jalan kaki, apakah bisa? London, England. Kita cek apakah bisa jalan kaki dari Kemayoran ke London. Yang di routing apakah bisa? Ada ya orang jalan kaki dari Kemayoran ke Jayapura. Ada di Grabhopper. Akan kita tes dulu apakah dia bisa routingnya. Dari Jayapura bisa, apakah dari Kemayoran ke Jayapura bisa? Ke London apakah dia bisa dari Kemayoran? Sedang routing apakah dia lag atau hang? Sedang routing terus saja. Jadi di sini ini paling terakhir, jadi ya untuk routingnya ini di sini kita dari Leeds ke London. Jadi sini ada di tes dari sistemnya itu dari Beijing Cina ke Washington DC naik mobil, apakah dia bisa? Ternyata tidak bisa, tidak ada connection between location of phone, jadi tidak ketemu, jadi routingnya itu tidak ada.
di sini ternyata bisa guys, dari Kemayoran ke London naik jalan kaki. Jalan kaki udah sampai nggak masuk semua ini. Coba kita menggunakan mobil, apakah bisa? Mungkin karena jalan kaki berenang gitu ya, mikirnya dari Grasshopper ya. Karena dari Kemayoran ke London, kita cek di sini London apakah bisa menggunakan mobil routing dari Kemayoran ke London English England. Oke, kita tes apakah dia bisa untuk routingnya dari Jakarta ke Kemayoran menggunakan mobil. Ternyata akhirnya dia failed, successful information no connection between to not found, jadi tidak ada. Jadi sampai di sini intinya dari kita menggunakan membuat aplikasi routing menggunakan Grasshopper. Kita masukkan API key-nya dan kita akan membuat program di mana dari satu lokasi ke lokasi lain itu routingnya seperti apa. Dan kita juga menambahkan vehicle yang tersedia di Grasshopper, yaitu mobil, car, bike, sepeda motor, dan foot atau berjalan kaki. Jadi kita akan starting lokasinya, misalnya kita dari tanah tinggi atau dari mana suatu tempat kemudian menuju suatu tempat lain. Nah, jika menggunakan jalan kaki, dari kita coba bahkan dari Jayapura sampai Jakarta dan dari Jakarta sampai ke London itu ada rutenya. Mungkin jalan kaki mikirnya itu istilahnya routing nyebrang selat menggunakan kapal jika mobil itu tidak ada. Jadi seperti itu, izin Pak yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.